Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Severina Pertiwi dengan NPM G1F024044. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi. Jadi ada 5 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sistem operasi, VirtualBox, dan juga Ubuntu. Yang kedua, instalasi Ubuntu. Yang ketiga, perintah dasar Linux. Yang keempat, proses dan manajemen proses. Yang kelima, hak akses dan manajemen file. Jadi, sistem operasi itu adalah sebuah jembatan atau penerjemah antara pengguna, yaitu kita manusia, dengan perangkat keras, yaitu komputer, agar bisa saling berkomunikasi. Lalu, VirtualBox ini adalah perangkat lunak untuk memvirtualisasikan atau mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Contohnya di laptop kita mempunyai sistem operasi Windows sebagai sistem operasi utamanya. Sedangkan kita ingin memvirtualisasikan sistem operasi lain, kita ingin melihat tampilannya. Kita bisa menggunakan aplikasi VirtualBox ini. Lalu selanjutnya adalah Ubuntu. Jadi Ubuntu ini adalah sistem operasi yang open source berbasis Linux. Jadi open source itu bisa kita otak-atik sesuai dengan kemauan kita sebagai pengguna, dan juga sistem operasi ini itu gratis. Jadi tidak ada biaya lisensinya. Nah, untuk instalasi Ubuntu ada 2 komponen yang perlu kita siapkan. Yang pertama aplikasi VirtualBox, dan yang kedua adalah file ISO Ubuntu. Baik, di sini yang pertama saya akan membuat virtual machine bernama Ubuntu Severina. Lalu saya akan setting untuk base memorinya itu 8000 MB, lalu untuk CPU-nya itu 4, dan juga untuk hard disk-nya itu saya setting 40 GB. Setelah itu kita akan memasukkan file ISO Ubuntu-nya ke dalam virtual machine tersebut. Lalu kita klik OK dan kita klik Start. Nah, setelah itu kita bisa pilih Try or Install Ubuntu. Nah, di sini kita bisa Next. Lalu untuk connect to internet kita pilih Use Word Connection. Lalu kita Next. Untuk settingan keyboardnya itu kita pilih yang English. Dan untuk update ini kita bisa skip saja. Dan juga untuk language-nya itu bisa kita pilih English. Nah, setelah itu nanti akan muncul beberapa tampilan lainnya, tapi kita bisa gunakan settingan default aja. Jadi kita tinggal next aja sampai bertemu dengan tampilan ini. Nah, di tampilan ini kita akan membuat akun untuk virtual machine-nya. Nah, di sini saya masukkan untuk namanya itu Ubuntu Severina, lalu passwordnya itu Sevi123. Di sini kita tinggal tunggu sampai instalasi selesai dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik Restart Now. Lalu kita akan muncul tampilannya, lalu kita klik Enter. Nah, selanjutnya setelah kita klik Enter nanti akan muncul tampilan UI-nya dan kita tinggal masukkan password akun yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux. Jadi Linux itu mempunyai 3 format instruksi. Yang pertama itu tanda dolar untuk menunjukkan bahwa perintah itu dijalankan di lingkungan shell atau sistem operasi. Nama instruksi itu nama perintah yang akan kita ketikkan. Lalu pilihan itu bisa berupa tanda minus atau double minus. Lalu argumen itu adalah parameter tambahan, bisa berupa nama file, directory, atau input lain. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Misalkan salah satunya itu ls. Nah, ls ini hanya nama instruksinya saja, tidak ada argumen dan juga tidak ada pilihan. Jadi hanya akan tampil sesuai dengan perintah yang diketikkan tersebut. Lalu di Linux juga menyediakan manual secara online berupa kunci keyboard yang penting dalam menggunakan manual. Yang pertama itu adalah key untuk keluar dari program main, enter ke bawah baris per baris, B itu untuk kembali ke atas, 1 halaman,
slice text itu untuk mencari teks, dan N itu untuk meneruskan pencarian sebelumnya. Di sini saya sudah mengetikkan beberapa perintah. Yang pertama itu sudo apt update untuk mengupdate package-package yang diperlukan dalam Ubuntu-nya nanti, dalam virtual machine-nya. Lalu ada date itu untuk melihat hari, tanggal, dan waktu saat ini. Ada ID untuk melihat ID dari pengguna. Lalu ada hostname untuk menampilkan nama host, uname untuk menampilkan nama sistem operasi, W itu untuk melihat user dan juga aktivitasnya. Nah, di sini ada ya aktivitasnya itu ya, login. Lalu W untuk melihat siapa saja yang login. Lalu WAMI itu untuk menampilkan user yang aktif. Apropos ID itu untuk mencari perintah di Linux berdasarkan apa yang dicari. Misalkan ini apropos ID, berarti dia mencari perintah-perintah yang berhubungan dengan ID. Lalu what is ls itu untuk melihat deskripsi dari perintah. Nah, di sini ls itu memiliki deskripsi list directory content. pwd itu untuk melihat direktori saat ini. ls-l itu untuk melihat detail file atau folder. Lalu mkdir itu untuk membuat direktori baru bernama asdos. Lalu kita cd ke asdos. Setelah itu touch laprak.txt. Touch itu perintah untuk membuat file kosong. Lalu kita ls untuk melihat apa saja yang sudah kita buat. Dan di sini asdos dan juga laprak.txt. Nah, kenapa ada laprak? Nah, tadi ini ada kesalahan, jadi saya terlanjur membuat folder di dalam direktori asdos. Jadi nanti setelah itu nanti akan dihapus. Lalu untuk menghapusnya itu kita bisa gunakan rm laprak untuk menghapus file laprak ini. Lalu ls. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa tidak ada lagi file laprak yang salah tadi. Setelah itu kita rm laprak.txt. Kita hapus juga yang laprak.txt. Lalu kita touch laprak.txt. Kita buat file baru. Lalu echo ini digunakan untuk menulis ke dalam sebuah file, atau bisa juga sekaligus menulis dan membuat file. Nah, di sini saya buat echo-nya itu hi ini save. Lalu cat itu untuk menampilkan isi file, jadi isi filenya itu hi ini save. Lalu cp laprak.txt ke salin.txt. Nah, cp itu digunakan untuk mengcopy isi file dari file satu ke file lainnya. Lalu kita cat itu maka hasilnya hi ini save. Nah, lalu di sini kita hapus untuk file laprak.txt, lalu kita cd titik-titik. cd.2 itu untuk kembali ke halaman home. Lalu di sini saya gunakan rm-r asdos untuk menghapus direktori asdos. Kenapa ada -r? Nah, di sini -r itu digunakan apabila di dalam direktori tersebut masih terdapat isi. Jadi tidak bisa hanya menggunakan perintah rm saja, jadi harus pakai perintah rm-r. Lalu history untuk menampilkan history apa saja atau perintah apa saja yang sudah kita jalankan. Lalu lanjut proses dan manajemen proses. Nah, di sini intinya ada 3 proses di dalam terminal Ubuntu, yaitu atau di dalam sistem operasi Ubuntu. Yang pertama ada foreground, itu dijalankan langsung oleh pengguna melalui terminal. Lalu ada batch, itu dijalankan secara berurutan tanpa interaksi dengan terminal. Lalu ada daemon itu adalah proses yang terus berjalan di latar belakang untuk melayani sistem atau aplikasi. Nah, contohnya ada PS itu untuk melihat daftar proses apa saja yang ada di terminal. Lalu PS-min-u itu untuk melihat proses berdasarkan user. Nah, di sini usernya karena hanya ada saya, jadi semua nama usernya nama saya. Lalu kita lanjut ke hak access management file.
Jadi hak akses manajemen file ini digunakan untuk memberikan akses terhadap file apakah bisa dibaca, ditulis atau lain-lainnya. Nah, di sini yang pertama itu ada user, lalu di tengah ini ada group, dan di ujungnya ada others atau lainnya. Jadi apa sih R ini? R ini adalah reachable. Reachable itu membaca. Lalu W ini ada write, yaitu menulis, dan X ini adalah execute atau lainnya. Lalu untuk hak akses manajemen file itu ada dua. Yang pertama itu si Hamot Symboling, dan juga yang satu lagi itu adalah si Hamot Octal. Jadi di Hamot Symboling itu dia menggunakan simboling huruf. Jadi misalkan si Hamot ini perintahnya ya. Jadi who itu siapa yang ingin kita kasih akses. Misalkan si Hamot pemilik, grup, atau orders atau pengguna lain. Atau bisa jadi A itu untuk semua ketiganya ini. Lalu operator itu bisa menambahkan izin. Operator itu bisa untuk menambahkan izin, itu tanda plus, minus itu untuk menghapus izin, dan sama dengan itu untuk mengganti izin. Permission ini adalah izin yang ingin kita berikan. Itu ada membaca, menulis, dan juga menjalankan. Lalu yang terakhir itu adalah nama filenya. Nah, ini ada Cihamot Octal. Jadi Cihamot Octal itu menggunakan angka. Jadi ini ada owner, group, order, sama aja seperti Cihamot Symboling urutannya. Nah, apabila hak aksesnya itu penuh, maka angkanya itu akan 7. Namun apabila hak aksesnya tidak penuh, itu bisa 5, bisa 4, bisa 2, tergantung dengan hak akses yang kita berikan. Nah, di sini ada 4, 2, 1. 4 itu untuk membaca, 2 itu untuk menulis, dan 1 itu untuk menjalankan atau execute. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 contohnya. Yang pertama itu untuk Cihamot yang Symboling. Jadi di sini saya mengetikkan Cihamot O plus itu untuk menambahkan hak akses. Hak akses apa yang kita tambahkan, yaitu W atau menulis, dan juga exit atau menjalankan kepada pengguna lain, karena di sini tujuannya itu untuk orders. Lalu file apa yang ingin kita berikan akses? Nah, filenya itu bernama latihan1.txt. Lalu yang di bawahnya itu adalah contoh perintah untuk si Hamot yang Octal. Jadi Octal pakai angka. Jadi Cihamot 421. Jadi dengan kode Octal 421 itu pemilik hanya dapat membaca file. Ini hanya dapat membaca file. Grup hanya dapat menulis file, dan pengguna lain hanya dapat menjalankan file. Karena yang pertama itu kan adalah pemilik, yang kedua itu grup, yang terakhir itu adalah execute. Jadi pemiliknya ini hanya dapat menulis. Lalu grupnya itu hanya dapat membaca. Kebalik. Pemilik itu hanya dapat membaca file, grup hanya dapat menulis, dan juga orders atau lainnya itu hanya dapat menjalankan filenya saja. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi mengenai sistem operasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.